Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat Work Breakdown Structure atau WBS tepatnya dalam proyek sistem informasi ya. Jadi untuk WBS ini bisa digunakan sebetulnya dalam berbagai proyek gitu kan. Manajemen proyek banyak sekali cakupannya. Namun di sini saya menekankan atau spesifik di proyek sistem informasi. Nantinya untuk pembuatan WBS ini saya akan menggunakan salah satu software yaitu Project Libre. Kita pahami dulu apa itu Work Breakdown Structure atau WBS. WBS ini memainkan peran penting dalam manajemen proyek, yaitu dengan membagi ruang lingkup menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga nantinya dapat dikelola. Jadi dengan pendekatan ini, tim manajemen proyek itu dapat lebih mudah mengorganisasi, memantau, dan juga mengkontrol setiap elemen proyek secara efektif. Kalian bisa lihat gambar yang ada di sebelah kanan, yang mana gambar ini menunjukkan work breakdown structure. Ya, di sini jadi ada project. Nanti name project-nya itu bisa diberi nama project-nya project apa. Misalkan project aplikasi e-commerce atau aplikasi retail online. Kemudian di sini ada keterangan project start-nya, harinya, bulan, tanggal, dan juga tahun. Kemudian ada level-levelnya ya, dan juga ada kode WBS dan juga ada deskripsi dari tugas. Di sini juga bisa dibuat catatan. Jadi di sini dibuat per level. Level WBS dalam manajemen proyek profesional biasanya membagi Work Breakdown Structure atau WBS ke dalam beberapa level hierarki, yang mana levelan ini akan membagi tingkat rincian pekerjaan dari yang paling umum atau proyek utama sampai ke aktivitas yang paling detail ya. Biasanya yang paling umum itu level 0, nama proyeknya. Kemudian level 1 fase proyek. Kemudian level 2 aktivitas utama, dan level 3 aktivitas detailnya. Biasanya untuk proyek skala kecil cukup sampai level 2 saja ya. Kemudian untuk proyek yang skalanya besar itu biasanya bisa sampai level 4. Adapun pentingnya WBS dalam keberhasilan proyek, yang pertama dapat mengorganisasi elemen proyek ya. Jadi bisa mengelompokkan tugas-tugas yang saling berkaitan sehingga mempermudah identifikasi dan juga pengelolaan sumber daya. Kemudian yang kedua, membantu monitoring dan juga kontrol. Jadi WBS ini memungkinkan pemantauan kemajuan proyek secara efektif. Kemudian yang ketiga, memastikan tugas dan tanggung jawab ya, bahwa WBS ini memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing gitu ya. Kemudian untuk standarisasi dalam pengembangan WBS, pertama integrasi yang efisien. Jadi WBS merupakan standar yang memfasilitasi kolaborasi antara berbagai sistem manajemen proyek seperti sistem penjadwalan, pengendalian biaya, sehingga memperlancar proses pelaksanaan proyek. Yang kedua, arus informasi yang lebih baik. Dengan WBS yang terstandarisasi, informasi mengenai status dan tanggung jawab setiap anggota tim dapat tersebar dengan lebih cepat dan juga jelas. Kemudian yang ketiga, manajemen perubahan yang efektif. Proses pelacakan progres proyek menjadi lebih sistematis dan juga terstruktur, sehingga memungkinkan manajer proyek untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perubahan secara tepat waktu. Untuk pengaplikasian WBS di industri kompleks, WBS ini dapat membantu dalam menjaga proyek agar sesuai jadwal ya, sehingga setiap fase dapat dipantau dengan jelas. Kemudian dapat juga mengontrol biaya. Dengan WBS, pengontrolan biaya menjadi lebih efektif ya, karena dengan adanya WBS ini sudah jelas kapan proyek itu dimulai, kapan berakhir. Jadi tidak akan melebihi batas dalam deadline proyek ya, sehingga biaya pun terkontrol. Kemudian dapat memastikan kualitas standar tercapai. WBS ini memastikan bahwa setiap deliverable memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Di sini saya memiliki contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan retail online ingin membangun aplikasi mobile untuk memperluas layanan pelanggan. Proyek ini mencakup pengembangan aplikasi, integrasi dengan sistem pembayaran, integrasi dengan database produk, serta pelatihan staf customer service. Namun, ada tekanan waktu dari manajemen agar aplikasi diluncurkan sebelum musim belanja akhir tahun. Jadi, mengacu pada kasus ini, posisikan kita sebagai manajer proyek. Ya, yang mana
kita memiliki klien, yaitu sebuah perusahaan retail online yang meminta kita membuatkan aplikasi retail online. Manajemen di retail online ini menuntut kita agar aplikasinya itu bisa mereka gunakan sebelum musim belanja akhir tahun ya, berarti sebelum Natal ke akhir tahun menuju tahun baru, itu kan sudah sibuk ya perbelanjaan. Nah, otomatis kita selaku manajer proyek, bagaimana sih caranya agar aplikasi ini bisa selesai di awal Desember? Misalnya kita akan memulai di bulan Oktober ya. Anggaplah posisikan bulan ini saat kita akan membuat proyek tersebut mulainya di Oktober, sudah mepet gitu ya. Bagaimana cara membuat WBS-nya? Oke, di sini saya contohkan dulu cara membuat WBS secara manual ya. Jadi bisa ditulis di kertas atau diketik menggunakan Microsoft Word, di Excel ya. Untuk cara-caranya kita bisa membuat tabel seperti ini, yang mana tabelnya berisikan level, kode WBS, nama kegiatan atau aktivitas, dan juga durasi ya. Di sini saya mengambil metode waterfall ya. Metode waterfall ini biasanya dijadikan salah satu metode untuk pengembangan sistem atau pembuatan aplikasi. Untuk metode SDLC ini ada banyak ya, ada Scrum, kemudian Agile, Extreme Programming, RUP. Ini silakan dipilih atas dasar kesepakatan ya antara manajer proyek dan juga tim proyek gitu. Kira-kira mau memilih metode yang mana. Untuk metode ini kan ada fase-fasenya. Jadi nanti dari metode yang dipilih, semua fase yang ada di metode tersebut merupakan fase utama. Jadi statusnya level 1 ya. Jadi semua fase yang ada di sini merupakan fase-fase utama dan statusnya merupakan level 1. Untuk level 0 ini merupakan nama proyeknya ya. Jadi nanti ketika membuat WBS silahkan cantumkan level 0, kodenya 0, nama proyeknya dicantumkan ya. Proyek aplikasi mobile retail online. Untuk durasinya di sini 53 hari ya estimasinya jika kita mulai di awal Oktober, yang mana aplikasinya sesuai permintaan manajemen tadi yaitu harus selesai di awal Desember. Kemudian untuk level 1 berarti di sini masukkan analisis kebutuhan berdasarkan metode yang dipilih ya. Di sini ada analisis, kemudian desain, di sini juga ada desain, kemudian ada implementation. Untuk implementasi di sini ke pengembangan aplikasi, ada testing berarti masuk ke integrasi dan pengujian, kemudian ada development masuk ke validasi dan pelatihan pengguna, maintenance yaitu implementasi dan juga go live. Jadi untuk levelnya semua level 1 ya. Level 1, level 1, level 1, level 1, level 1, dan juga level 1. Untuk kode WBS-nya, supaya nanti membedakan seperti tahapannya, tahapan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Jadi bisa dikasih kode nomor 1, nomor 2, kodenya 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kode ini bisa menggambarkan tahapannya ya. Tahapan pertama analisis dulu, keduanya desain, ketiga pengembangan. Jadi ini sesuai ya dengan metode yang dipilih gitu. Hanya saja untuk levelnya semua level 1. Nah, kemudian lanjut ke pembuatan level 2. Semua rincian aktivitas yang ada di level 1 merupakan level 2 ya. Jadi di sini apa saja sih rincian aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di fase analisis kebutuhan? Di sini contohnya ada mengumpulkan kebutuhan pengguna, wawancara, menyusun dokumen. Ini semua merupakan level 2 ya karena rincian dari level 1. Silahkan cantumkan level 2, level 2, level 2. Begitu juga seterusnya ya. Jadi di sini level 2. Karena ini contohnya di project kecil. Jadi bisa hanya sampai level 2. Tapi kalau nanti ada aktivitas rincinya lagi, proyeknya proyek besar, ini bisa nambah lagi level 3 gitu ya, dan seterusnya hingga level 4. Kemudian di sini kan durasi totalnya 53 hari. 53 hari ini terbagi menjadi analisis kebutuhannya 8 hari, desainnya 12 hari, pengembangan aplikasinya 15 hari, integrasi pengujiannya 8 hari, validasi 6 hari, implementasi dan go live 4 hari. Begitu. Jadi ini sudah di breakdown. Kemudian di breakdown lagi harinya. Di analisis kebutuhan, agar totalnya 8 hari, berarti mengumpulkan kebutuhan pengguna itu 2 hari, wawancara stakeholder dilakukan 3 hari, menyusun dokumentasi kebutuhan sistem 3 hari. Jadi ketika dijumlahkan 3 tambah 3 tambah 2 yaitu 8. Gitu ya. Dan juga di sini 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 yaitu 12. Sehingga nanti total keseluruhannya menjadi 53 hari. Dengan penyusunan WBS seperti ini, jadi kita sudah mengacu ke
aturan durasi yang sudah direncanakan di sini ya. Jadi tidak boleh melebihi dari batas durasi yang telah ditentukan. Saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk menyusun WBS. Contohnya ada MS Project, Project Libre, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan mengajarkan bagaimana cara menyusun WBS ini menggunakan aplikasi atau software Project Libre. Namun, saya akan lanjutkan di video pembelajaran part 2 di WBS ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.